Hai guys, yes, welcome back di channel YouTube Rakajana. So, mudah-mudahan kalian gak bosen dan masih konsisten dalam berkarya ya. Ya, di konten kali ini sudah ada iPad di depan aku, berarti kita akan menggambar digital lagi nih. Dan hari ini aku akan menggambar perempuan dari Jepang, terus dengan armornya gitu ya. Yes, kita akan menggambar samurai perempuan dengan armor yang cukup detail. Tapi sebelum menggambar seperti biasa, bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Thank you. Nah guys, sekarang kita sudah di media gambarnya. Di sini aku menggunakan iPad Pro generasi kedua, plus ada Apple Pencil. Dan untuk aplikasi aku menggunakan Procreate. Nah, sebelum gambar aku mau sedikit cerita nih. Jadi beberapa hari belakangan ini aku lagi fokus ngegambar untuk project artbook yang akan aku buat. Jadi aku pengen liatin di sini nih beberapa karya yang sudah aku buat. Jadi di sini karyanya cukup colorful dan detail juga gitu ya. Sehingga pengerjaan ya lumayan lama juga. Maaf di sini agak sedikit vulgar ya, ditutupin. Dan bisa kalian lihat nih detail banget untuk aksen-aksennya di situ. Seperti biasa ada beberapa aksen Bali juga, cuman di sini aku buat agak sedikit pop. Ini juga, tapi ini belum jadi ya guys, masih harus ditambahkan shading, highlight, dan juga untuk backgroundnya juga. Nah ini salah satu favoritku, ini karya terinspirasi dari ibuku sendiri, dimana ini sosok ibu yang melahirkan anaknya. Dan betapa susahnya seorang ibu ketika melahirkan, nah itu aku jadikan inspirasi karya ini. Di sini juga sangat detail, ada banyak item seperti Rubik, ada juga boneka bebek, robot, dan banyak hal. Dan itu relate dengan aku sendiri. Dan semua karya ini bakal dijadikan artbook. Jangan lupa beli ya nanti ya guys. Nah ini juga menceritakan sosok bayi yang sejak dini sudah menjadi seniman gitu. Nah judul karya ini adalah Seni Sejak Dini, dan sangat colorful juga dan detail juga ya guys. Dan ini yang terbaru yang aku kerjakan tadi sore, dan ini masih belum kelar ya, masih tahap proses coloring, dan juga bakal ada background juga tentunya. Sekarang kita akan buka kertas baru. Di sini aku ukurannya square aja ya guys, karena nanti biar bisa di post di Instagram juga. Di sini aku pakai ukuran 4000 x 4000 pixel dengan resolusi 300 dpi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku akan membuat gambar wanita Jepang dengan armornya gitu ya. Di sini untuk sketsa aku menggunakan brush yang agak sedikit soft. Bisa kalian lihat nih, agak sedikit soft gitu ya. Kita akan mulai dengan menggambar lingkaran seperti ini untuk base wajahnya. Jadi ini untuk posenya bakal 3/4 aja ya guys. Buat sketsa ya sedikit simple. Dan kita tambahkan helm khas Jepang. Ini sebenarnya helm shogun atau samurai gitu, sangat ikonik sekali sebenarnya. Nah di sini untuk sketch yang pertama ini aku akan berusaha untuk menentukan aksen-aksen dan juga komposisi karyanya. Jadi belum sketsa yang belum terlalu detail. Mungkin ya karena samurai akan pegang pedang kali ya. Pedangnya kita bikin yang tidak terlalu panjang.
Di sini ada boneka Daruma. Oke, secara layout akan seperti ini. Sudah mulai terlihat bentukannya kan. Sekarang kita akan masuk ke tahap detailing, tapi ini detailing untuk sketsanya. Kita akan buat bagian mata. Yang kita buat ekspresinya di sini agak serius ya, agak serius. Nah, di bagian sini kita juga buat untuk tali yang menjadi pegangan helmnya, jadi biar pas perang nggak gampang lepas, guys. Nah, di sini kayaknya akan aku buat satu sosok gitu. Akan buat di sini tiger ya, atau macan. Di atasnya biasanya tuh kalau yang di atas tuh bentuknya akan seperti ini. Nah, tapi untuk di gambar kali ini akan coba buatnya agak berbeda, jadi simple banget, sangat minimalis, jadi cuma bentukannya ya gini, tumpul gitu di atasnya. Aku pengen buat yang agak berbeda. Ini helmnya juga kita tambahkan detail, entah itu ukiran nanti ya. Jadi kita sambil jalan aja nanti untuk nambahin detailnya. Pegang pedang, terus di situ juga bakal ada pelindung tangannya. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Nah, ini untuk layoutnya sendiri aku buat sengaja memang outputnya nanti untuk dijadikan t-shirt. Darumanya pun di sini aku improvisasi. Mungkin akan tampilannya akan sedikit berbeda dengan daruma-daruma yang sering kalian lihat. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Nah, di bagian belakang aku tambahkan bulan seperti ini. Di bagian pakaian sini juga bakal ada ornamen-ornamen atau ya motif-motif khas Jepang gitu ya. Oke, untuk sketsa selesai. Sketsa sudah beres, next kita akan inking. Bagian yang paling saya suka.
Nah, di sini sudah terlihat di sini ada layer background, ada layer sketsa. Kalau inking kita akan buka layer baru lagi. Tapi sebelum itu di sini aku akan coba customize dulu untuk opacity-nya, jadi biar enak pas inkingnya. Nah ini gini ya, opsional sesuai keinginan kalian, jadi nggak ada patokan berapa persen. Buka layar baru. Untuk pen di sini akan gunakan Studio Pen, pen yang ini nih. Oke, kita akan mulai dari bagian mata. Untuk outline sendiri, aku suka sekali menggunakan garis yang sedikit tebal gitu ya. Nah, sedikit cerita nih sambil nunggu proses inkingnya beres gitu ya. Jadi sebagian besar karyaku itu memang secara inspirasi itu didominasi oleh anime dan juga culture Bali sendiri gitu. Makanya karyaku itu penggabungan dua itu, antara anime dan ada culture Balinya. Karena memang sewaktu kecil ya tontonanku yaitu Dragon Ball, kemudian Doraemon, Shinchan, dan kawan-kawannya. Makanya secara tidak langsung tontonan itu membawa dampak di karya-karyaku sampai saat ini. Nah, jadi proses sketsa tadi kan kalian lihat ada banyak garis gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak pas proses inking nggak semuanya harus di outline gitu. Kalian cukup outline atau inking yang poinnya saja. Seperti itu. Jadi kalau sketsa itu hanya sebatas garis bantu saja. Di pas proses inking ini jadi lebih gampang deh. Oke, sudah mulai terlihat di sini gambar helmnya. Di sini akan aku coba percepat biar videonya tidak terlalu lama. Jadi intinya video ini aku buat untuk pemula ya, untuk kalian yang baru belajar menggambar digital, agar tahu nih, sedikit tidaknya tahu nih step by stepnya seperti apa, dari proses sketsanya sendiri bagaimana, kemudian susunan layer bagaimana, seperti itu. Jadi untuk hasil nggak akan sedetail karya yang aku tunjukkan di awal tadi. Untuk tigernya sendiri nih, aku bikin dekoratif. Sorry ya buat teman-teman kalau dengar suara anjing. Kayak belum makan itu anjingku. Nanti step selanjutnya itu setelah ini akan ada proses detailing. Jadi ini kita buat outline dulu. Jadi kita buat garis globalnya dulu tanpa kita membuat detail yang terlalu banyak di dalamnya. Jadi nanti setelah ini. Aku juga pengen cerita nih, kalau kalian lihat nih karakteristik garisku sebenarnya nggak rapi ya. Di sini cenderung kasar dan spontanitas gitu.
Karena memang aku lebih suka tipikal garis yang seperti ini. Aku kurang suka garis yang benar-benar rapi. Secara visual aku kurang kurang suka dan kurang nyaman gitu. Dan untuk outline sendiri sebenarnya kalian bebas, yang nggak mesti harus kayak yang aku buat gini. Kalau memang kalian suka yang jenis yang rapi, monggo dikerjakan. Kalau suka yang begini juga oke, jadi nggak apa-apa. Pedang yang super pendek. Tapi kalau digunakan dengan benar, pedang ini juga bisa berbahaya. Oke, next. Udah selesai bikin outline. Sekarang saatnya kita akan blocking, kemudian buat detailnya. Jadi kan ini masih kosong, harus dibuat detail, misalnya tambahin ornamen. Tapi sebelum itu kita harus blocking dulu nih. Jadi kita nggak akan langsung arsir atau buat detail. Jadi contoh misalnya di bagian mata ini. Nah ini kan sudah pasti gelap. Jadi kita harus blocking dulu nih. Terus blocking. Jadi ini kita bikin reference, kita blocking nih. Nah, jadi intinya bagian-bagian yang sudah pasti gelap itu harus kita blok dulu. Baru deh setelah itu diarsir. Jadi biar gampang gitu ya. Nah, bagian ini nih sudah pasti gelap di bagian sini, ya udah kita blocking di sini. Kita drag. Nah, jadi tampilnya seperti itu. Nanti baru deh kita arsir nih. Misalnya mau tambahin arsiran seperti apa. Sini misalnya arsiran yang kayak gini bisa nanti. Tapi sekarang kita blocking dulu. Karena biasanya kalau langsung arsir untuk pemula itu pasti akan bingung, karena bingungnya itu ya itu bingung untuk menentukan arah cahaya atau bagaimana, akan membuat pekerjaan jadi lebih lama gitu. Tapi kalau dari awal sudah kita blocking seperti ini, jadi kita tahu nih nanti bagian-bagian mana aja yang perlu diarsir. Next konten kayaknya asik aku bikin cara menentukan arah shading gitu ya, atau arah lighting atau cahayanya. Di sini sudah mulai terlihat dimensi karyanya. Jadi fungsi dari shading itu adalah untuk membuat karya kita terlihat lebih berdimensi, atau ada tumpang tindihnya gitu. Jadi nggak terkesan flat. Oke, aku rasa untuk blocking udah cukup. Sekarang kita akan buat detailnya. Nah, jadi contoh yang di sini untuk tali pengikat helmnya itu kita kasih detail seperti ini. Detail-detail kecil seperti ini juga sangat berpengaruh pada karya kita. Ini udah terlihat kan, sudah mulai detail. Nah ini untuk motif ini aku kombinasikan sebenarnya. Jadi walaupun ini gambarnya temanya Jepang, cuman secara aksen itu bakal ada beberapa aksen Bali seperti ini. Namanya motif kekakulan atau keong gitu ya. Kalau di Indonesia kan itu motif keong, atau di bahasa Bali itu kakul, kekakulan.
salah satu ornamen khas yang ada di Bali. Nah, ini di sini aku aplikasikan di bagian kalungnya. Di sini bibir atas nggak aku buat ya, jadi nggak aku bentuk kayak gini. Karena bibir atas akan aku buat menggunakan warna, biar tidak terkesan kaku. Kita buat beberapa helai rambut yang keluar gitu, jadi biar kesannya itu uh, tidak kaku. Ada beberapa rambut yang keluar acak. Bisa juga kita tambahkan bulu matanya ya. Nah, jadi terlihat lebih girly. Buat untuk detail di sini, yang gue bilang di sini kan aku coba kombinasikan dengan beberapa ornamen Bali yang tentunya ini agak dekoratif, jadi nggak yang terlalu pakem. Buat kalian yang pengen belajar ornamen seperti ini, sebenarnya aku udah sempat buat videonya. Nanti akan aku coba sertakan di deskripsi ya. Jadi untuk belajar ornamen seperti ini ada triknya, ada teknisnya. Jadi nggak terlalu rumit sebenarnya. Oke, sekarang aku akan lanjut untuk buat proses detailnya. Kita akan ketemu nanti di pas proses coloring. Yes, akhirnya proses inking khususnya tadi outline dan juga detailing sudah beres. Di sini bisa kalian lihat detailnya. Jadi seperti yang aku bilang di beberapa aksen gitu ada ukiran Bali. Aku kombinasikan dengan kesenian Jepang juga dan jadilah seperti ini. Tapi ini belum selesai guys, karena selanjutnya kita akan warnain karya ini. Aku belum kepikiran nih untuk warnanya bakal seperti apa. Pokoknya kalian ikutin terus deh. Keep watching pokoknya video ini, oke? Oke, kita buka layer. Kemudian di antara layer sketsa dan outline ini kita buka layer baru nih. Jadi layer baru ini untuk warna. Nah sekarang kita akan langsung warna. Aku masih sama menggunakan Studio Pen untuk warna karena aku pengen garisnya solid di sini. Kita coba langsung warnain. Kalian lihat di sini. Aku akan langsung shading di sini. Nah, pewarnaan ini juga menjadi kunci ya teman-teman. Untuk karena tadi kita bikin garisnya itu kan memang nggak yang detail-detail banget nih, untuk kayak bibir itu kan terputus. Nah, disinilah di bagian pewarnaan ini harus kita bentuk, harus kita pertegas lagi seperti itu. Kayaknya masih ada yang putus garisnya di sini. Harus sambung dulu dengan benar supaya tadi benar. Nah, seperti itu. Nah, sini sudah mulai terlihat peran dari shading. Di bagian bibir ini kita bentuk menggunakan warna.
Kita mulai terlihat bibirnya, matanya juga kita warnain. Mulai terlihat. Terus kita juga warnai bagian-bagian yang memang menggunakan warna yang sama. Ini kalian bebas menggunakan warna, bebas mau warna apapun yang kalian gunakan. Pokoknya feel free. Finally guys, akhirnya gambarnya selesai. Jadi sekarang di sini sudah jam 2:30 pagi. Di sini bisa kita lihat setelah dikasih warna itu sangat berbeda sekali dengan yang tadi. Dan kita akan coba sedikit ulang gitu ya. Kita matiin semua layer di sini. Nah, di sini tersisa layer outline. Ya, pertama itu ada sketsa yang tadi, ini adalah sketsanya. Kemudian kita hidupkan layer outline. Nah, ini outline-nya. Next itu ada layer warna. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Dan selainnya akan aku mock up, nanti kalian bisa lihat setelah di produk seperti apa, di kaos dan di hoodie seperti apa. Oke, thank you guys. It started like a raindrop, raindrop, but it's already covering me. My heart keeps swaying non-stop, non-stop. I guess I gotta swim in the sea. Oke guys, jadi itu tadi bagaimana aku step by step menggambar ya, dari sketsa, kemudian inking, kemudian coloring. Jadi memang prosesnya bisa dibilang ada beberapa step yang harus dilalui gitu. Dan juga seperti biasa sangat menyenangkan sekali gitu menggambar di media digital, dan kita bisa bebas untuk pilih brush yang kita suka, milih warna yang kita suka gitu ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan banyak insight dari video kali ini, dan please kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Dan juga aku juga lagi bingung nih untuk ide konten selanjutnya. Kalian mungkin ada ide untuk konten selanjutnya bisa share di kolom komentar. Dan seperti biasa sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik like-nya, kemudian subscribe, dan juga jangan lupa nih share ke teman kalian agar teman kalian mendapatkan manfaat yang sama dengan video ini. Oke, so sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.